8 Agustus 2018. Boleh bawa sabu asalkan seiman. Kalau ini bercanda, dilakukan orang dewasa berusia 32 tahun di forum Kaskus, bukan di obrolan pribadi. Orang yang menulis ini bukan anak kecil tapi sudah dewasa, sudah punya anak pula. Tentu saja dia tahu konsekuensinya, apakah memang konsumen atau malah bandar. Yang jelas orang ini bencana negara. @Dr. Tiva, luar biasa. Dr. Tiva ini ada tweetnya ya. Karena dia bilang memang boleh bawa sabu asalkan seiman. Maksudnya apa ini? Jadi dia membayangkan karena dari konsistensi cuitan-cuitan dia sangat menghina Pak Prabowo ini sebagai seorang duda, cerai, ya. Itu dia terobsesi dengan hal tersebut. Bagi dia, posisi Pak Prabowo duda dan cerai itu adalah sesuatu yang hina. Karena itu dia terus-menerus secara konsisten dia tampilkan itu dalam cuitan-cuitannya. Padahal itu adalah sebuah penderitaan. Terus habis itu dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Jadi dia menganggap sosok yang bernama Prabowo ini seperti binatang. Yang dari gunung dia menggelinding seperti landak. Pas sampai di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Flight of idea lagi. Ketika dia sedang membayangkan gunung, dia membayangkan Prabowo menggelinding dengan lucu. Lalu kemudian dia langsung flight of idea, ingat bahwa di puncak itu ada orang jualan jagung bakar. Karena kalau dari penelitian dilakukan oleh Pak Roy Suryo, dia sangat terobsesi dengan benda-benda intim, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan sosok-sosok yang menjadi objek obsesifnya. Termasuk di sini adalah Pak Prabowo sendiri, kemudian juga Syahrini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Saya shining banget. Topi biru, baju kuning. Ya saudara sekalian, Anda masih penasaran dengan Tom Lembong? Kita tahan dulu ya. Karena kita harus membahas dulu Fufu Fafa ya. Masih ingat lagunya ya? Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa, maksulin aja. Ya saudara sekalian, yang dimaksudin Fufu Fafa. The problem, who is Fufu Fafa? Nah itu kalau ditanyakan Roy Suryo 99,9%. Tapi ditanyakan Budi Aristiadi tinggal ditunggu jawabannya siapa Fufu Fafa ya. Karena Roy Suryo sudah menantang ya, dikasih thumbnailnya juga ya, sudah menantang agar Budi Ari menjawab tantangannya karena dia mengatakan akan men-spill siapa Fufu Fafa 50 hari yang lalu. Nah ini Fufu Fafa buat ulah lagi yang di-capture oleh Dr. Tiva ya. Dia ngomong begini, wah parah juga nih orang. Oke ini dari Dr. Tiva ya. Dia bilang soal sabu, soal sabu ya. Mengatakan bahwa sabu itu boleh asal seiman katanya. Maksudnya apa ya? Oke coba kita lihat. Ini dari demokrasi.id. Astagfirullah, kata Fufu Fafa. Boleh bawa sabu asalkan seiman. Apakah Fufu Fafa pemakai atau malah bandar ya? Kayaknya perlu juga itu Rizky Ingar yang lagi heboh ya. Jadi dicari itu. Fufu Fafa katanya. Terorisme itu ada tapi gak ada gitu. Dan harus dilihat dengan pendekatan yang apa dia bilang futuristik. Kemudian faktual dan fasih gitu. Punya apa ya. Oke sobat era sekalian.
Kita bacakan ya. Oke. Demokrasi.id kata Fufafa di tanggal 8 Agustus 2018 ya. 8 Agustus 2018. Boleh bawa sabu asalkan seiman. Kalau ini bercanda dilakukan orang dewasa berusia 32 tahun di forum Kaskus, bukan di obrolan pribadi. Orang yang menulis ini bukan anak kecil tapi sudah dewasa, sudah punya anak pula. Tentu saja dia tahu konsekuensinya, apakah memang konsumen atau malah bandar. Yang jelas orang ini bencana negara. @Dr. Tifa, luar biasa. Dr. Tifa ini ada tweetnya ya. Karena dia bilang memang boleh bawa sabu asalkan seiman. Maksudnya apa ini? Jadi sobat era sekalian, memang Fufafa ini luar biasa ya. Ini ada komentarnya. Wah ini sudah membahayakan semua rakyat. Kalau dia sendiri yang rusak, yang bolos. Tapi dia sekarang wapres loh, nggak boleh main-main dengan narkoba. Berarti dari statusnya ini dia sah pemakai atau bahkan juga pengedar. We don't know exactly. Itu adalah sebuah spekulasi yang kita sendiri tidak tahu, ya kan? Gitu. Apakah iya atau tidak ya? Ini di spill juga ya. Jadi ini gambar Fufafa ya. Gambarnya matanya seperti orang gimana gitu. Nah, begini cara buzzer menuliskan narasi untuk junjungannya. Saya yakin ini bukan gejala pemakai narkoba. Tapi karena Mas Gibran 24 jam memikirkan rakyat. Bahkan dia sudah tidak memikirkan dirinya sendiri lagi demi bangsa tercinta. Jadi ini ada gambar ya, gambar Gibran ya. Yang memunculkan kalian masih tega memfitnah beliau, bukan sembarang beliau. Yang diturunkan Tuhan untuk Indonesia agar selamat dari bahaya tsunami, krisis ekonomi, dan ancaman perang Asia Pasifik Raya. Luar biasa ya. Pokoknya masa depan Indonesia ada di wajah Mas Wakil. Apalagi IQ beliau 350. Tak tertandingi oleh cendekiawan manapun dalam sejarah peradaban manusia. 350. 351 kolam gitu. Wajah beliau adalah masa depan Indonesia emas 2045. Hirup Gibran. Kok bukan hidup ya, hirup ya. Woi, begini gak asih jadi penjilat. John Sitorus 8@_18 ya. Ini John Sitorus ya, ada gambar gitu ya. Oke. Ini ada juga ya, ngeri hanya melihat dari bentuk mata. Ahli saraf ini minta Gibran Rakabuming segera tes kejiwaan. Ini masih dari Tifauza ya, Tifauza Tiasuma juga ya. Dan pernah kita spill ya. Dia bilang nih, sebagai dokter saya paling ngeri dengan mata anak ini. Bukan soal julingnya, tapi ini mata yang pemiliknya harus dites kejiwaan. Setelah tanggal 10 Oktober Pak Prabowo fix harus benar-benar menjauh. Luar biasa ya. Ya saudara sekalian, itu ya yang bisa kita spill ya. Jadi ada yang dari suara.com ya, ada yang asli dari demokrasi.id. Jadi saudara sekalian, soal Fufafa ini adalah soal yang bergantung sikap kita ya. Apakah kita ingin membuatnya sepele ataukah ini soal yang serius gitu ya. Tapi yang jelas sebagai warga negara kami ya, Barak Kemang sudah menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Daerah. Barisan Rakyat untuk Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa. Disingkat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa, disingkat Barak Kemang. Saya yang ngasih nama itu Barak Kemang ya. Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa. Itu panjangnya Marwan Mas yang kasih, tapi singkatannya saya yang kasih, Barak Kemang. Jadi sekali lagi saudara sekalian, mudah-mudahan ini hal yang tidak apa istilahnya ya. Tom Lembong tidak menutupi soal Fufafa yang harus diselesaikan.
harus firm, selesai. Ya, tidak juga menutupi kasus Zarob Rikar yang ditemukan uang 1 triliun yang saya usulkan agar Mahkamah Agung di shutdown oleh Prabowo Subianto dengan mengeluarkan Perpu pembukuan Mahkamah Agung. Keren kan? Tapi yang baik dipertahankan dengan seleksi ulang oleh tim independen. Tim yang benar-benar kredibel dan independen ya. Gitu. Yang tentu tidak punya vested interest ya. Tidak berusaha menanam jasa, tidak gampang disogok. Jadi kan kita bisa menemukan orang baik, ya kan? Gampang kok mencari orang baik itu. Lihat aja dari sisi apakah dia bohong pakai teknologi, apakah dia berbohong atau tidak. Tanya aja satu pertanyaan. Apakah Anda pernah terima suap? Ya kan? Satu saja. Belum tentu dia bisa jawab. Ya. Jadi sobat era sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya, yang katanya pengalian isu. Nah makanya saya angkat lagi ya. Harusnya kemarin sebelum pemilu biar ketara politisnya, oke? Ya sebelum pemilu sudah. Fufu Papa berbahaya, negara bisa hancur lebur. Semangat selalu RH. Apa lagi ya? Dr. Tifa, apakah seusia Bang Refli? Kenapa pula? Iya seusia ya. Saya lebih tua 1 bulan. Om Refli, kapan actionnya tentang Fufu Fafa? Diskusi mulu, kapan actionnya? Action melaporkan akun Fufu Fafa ke pihak berwajib dan melaporkan seluruh dosa-dosa Fufu Fafa. Muli Muklis, Anda harus paham hukum tata negara ya. Kalau kita sudah menjadi wakil presiden, tidak perspektifnya bukan lagi pidana. Perspektifnya adalah hukum tata negara. Jadi kalau mau dia apa-apakan ya dimakzulkan melalui DPR. DPR buat pansus, menyelidiki soal Gibran dan akun Fufu Fafa, lalu merekomendasikan hak menyatakan pendapat, kemudian dari hak menyatakan pendapat kemudian ke Mahkamah Konstitusi, diputuskan MK, balik ke DPR dan sidang pemberhentian wakil presiden ya. Jadi enggak lagi main lapor-lapor polisi karena dia sudah jadi wakil presiden ya. Kita hormati hak konstitusional dia untuk diproses secara khusus begitu. Kemudian rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa, maksulin aja. Jangan pakai makzulkan aja. Kalau makzulkan kan terlalu formal. Kan pakai aja. Kelihatan Bang dari kantor mata hitam, wajah kusut. Ya enggak gini ya. Sobat era sekalian, tidak bisa kita hanya melihat satu foto. Kadang-kadang foto itu dalam kondisi yang kurang baik mengambilnya ya. Tapi intinya adalah harus ada yang namanya penyelidikan yang fair. DPR harus melakukan hak inquiry-nya untuk melihat apakah 3 hal ini tercapai. Ijazahnya, kondisi kejiwaannya, perbuatan tercelanya. Begitu. Kalau memang terbukti salah satunya, salah duanya, bahkan salah 3-nya, ya sudah. Ada terbuka kemungkinan untuk di-impeach ya. Bang Refli Harun, tolong datangi MPR DPR minta pertimbangan tentang Fufu Fafa. Ya nanti kita akan pertimbangkan ya. Karena yang paling relevan adalah DPR tentunya. Karena DPR lah yang kemudian melaunch the initiative of impeachment ya. The initial of impeachment ya. Apakah yakin dengan pemerintahan Prabowo yang masih terjerat dan terantai oleh tangan DJ, KGB dan kroni-kroninya? Saya tidak bisa menjawab karena baru 11 hari ya. Bung Refli, tolong udang Pak Hashim. Hashim mana nih maksudnya? Hashim Joyo Hadikusumo maksudnya. Sekarang tinggal Pak Prabowo berani ambil langkah untuk bahas Fufu Fafa. DPD sudah mendengar langsung dari FTA. Bukan dari FTA, DPD sudah mendengar langsung dari Barak Kemang ya. Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa.
Untuk mencalonkan ketua LMK saja harus bebas narkoba. Oke bang, buktikan kalau Fufu Fafa itu pemakai sabu, tindak atau diproses rehabilitasinya. Oh, it is not my business untuk membuktikannya ya. Saya hanya membacakan berita saja karena bagi saya yang jelas-jelas itu adalah akun Fufu Fafa itu sendiri ya, statementnya. Saya tidak bisa menjudge orang apakah dia pemakai atau tidak, tapi konsentrasi saya dari apa yang dia tuliskan ya. Jadi nggak bisa kita menghayal-hayal begitu. Tapi apa yang dia tuliskan itu sungguh tidak proper gitu. Walaupun konteksnya bercanda, tapi ini kan di ruang publik, di ruang terbuka. Begitu sobat era sekalian. Dan dia kan sudah dewasa. Jadi kita harus bedakan ya. Soal dia memakai atau bandar dan lain sebagainya, it is not my business dan saya tidak bisa menuduh dia. Ya kan? Saya tidak punya perangkat untuk mengatakan apa-apa. Tapi tulisannya itu loh, yang di Fufu Fafa itu yang kemudian membuat bermasalah. Kok bisa menulis seperti itu gitu loh. Begitu sobat RH sekalian ya. Candanya nggak lucu ya. Itu sama dengan orang bercanda ada bom di pesawat. Wah itu ditangkap orang itu bisa. Karena candanya nggak lucu, nggak benar tuh canda seperti itu ya. Oke, begitu sobat RH sekalian ya. Hari ini. Oke, mudah-mudahan ada hal yang baiknya ke depan, ada titik cerahnya ya. Karena memang Barak Kemang sedang memikirkan untuk mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat setelah DPD. Tapi kalau DPR nggak bisa satu kesatuan seperti DPD itu. Harus melalui fraksi-fraksi. Nah fraksinya ya kita lihat siapa yang mau dan bisa menerima kita. Apakah Nasdem bisa terima? Apakah PKS masih bisa mau terima? Apakah kemudian PDIP terima? Apakah partai-partai yang di KIM juga bisa terima? Nanti kita akan lihat ya. Karena Fufu Fafa maksulin aja. Karena ini aspirasinya adalah aspirasi pemakzulan Fufu Fafa. Itu saja sobat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sepanjang hari ini baik bagi kita ya untuk mencari kebenaran tentang Indonesia ini. Soal Tom Lembong, soal Fufu Fafa, soal terkait Roy Suryo dan lain sebagainya, Fufu Fafa juga. Dan nanti besok saya rencananya akan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada teman yang mengajak ya. Mudah-mudahan lancar-lancar semua segala urusan untuk kebaikan Indonesia. Hanya orang baiklah yang pantas memerintah, bukan orang bermasalah, bukan orang korup, bukan orang zalim ya. Begitu sobat era sekalian. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cheers.